Saudara-saudara, selamat jumpa pada awal tahun 2021. Dengan sukacita saya mengisi sapaan pendeta pada awal tahun ini. Dan saya membayangkan perjalanan panjang di depan kita. Pertanyaannya, adakah pegangan yang bisa kita lakukan supaya perjalanan itu lancar dan baik? Nah, saudara-saudara, saya ditolong oleh sebuah buku yang kecil ini, dan di dalam buku ini dikatakan ada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Nah, masing-masing ada yang perlu diperhatikan. Untuk masa lampau, katanya, do not be controlled by the past. Jangan dikendalikan oleh masa lampau. Yang kedua, untuk masa kini, katanya, be serious about the present. Biarlah kita bersungguh-sungguh menghadapi masa kini. Lalu satu lagi, untuk masa depan, be prepared for the future. Supaya kita bersiap, mengadakan persiapan menghadapi masa depan. Saya ulang, ada masa kini, tapi juga ada masa lalu, dan ada masa depan. Masing-masing ada pegangannya. Yang pertama, saudara-saudara, untuk masa lalu, katanya jangan kita dikendalikan oleh masa lalu. Masa lalu tidak akan kembali, baik yang menyenangkan maupun yang menyulitkan, dan tidak akan kembali lagi. Jadi tidak perlu mengendalikan kehidupan kita kini dan yang akan datang. Mungkin untuk masa lalu ini kita banyak dipengaruhi. Ya. Seandainya tidak ada COVID-19, mungkin terjadi begini, begitu, tapi mungkin. Nah, itu telah terjadi dan tidak perlu mempengaruhi kita lagi. Mungkin ada yang mengatakan, seandainya aku masih bersama dengan calon pasanganku yang batal itu, aku tidak jadi begini sekarang. Itu sudah masa lalu, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu banyak hal tentang masa lalu yang mempengaruhi kita. Dan katanya, jangan dikendalikan oleh masa lalu itu. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan pengalaman Rasul Paulus. Rasul Paulus mempunyai banyak sekali pengalaman pada masa lalu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dia katakan, yang kulakukan melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, di hadapanku. Saya ulangnya, itu Filipi pasal 3 ayat 13 bagian yang kedua. Yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Melupakan artinya tidak perlu mempengaruhi kehidupan kita pada masa kini. Supaya
bisa dengan penuh mengarahkan diri ke masa depan untuk mencapai cita-cita yang ada di depan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, untuk masa kini. Untuk masa kini katanya supaya kita serius menghadapi yang sedang kita hadapi, yaitu masa kini. Mengapa harus serius, saudara-saudara? Oleh karena pada masa kini justru kita sedang mengukir sejarah. Kita sedang melakukan sesuatu. Kita sedang berbuat sesuatu. Dan terus kita melakukan lagi, berbuat lagi. Jangan sampai kita melakukannya dengan tidak baik. Atau kita melakukan kejahatan atau dosa. Dan untuk itu katanya kita harus serius. Nah, ya. Bagaimana supaya kita bisa serius? Nah, salah satunya adalah juga kita berpegang pada firman Tuhan. Kita berpegang kepada antara lain surat Roma pasal 12 ayat 12. 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesengsaraan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi supaya serius, ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, bersukacita. Jangan melepaskan sukacita. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Pengharapan itu di tangan Tuhan. Dan Tuhan dekat dengan kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Asal kita jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Katanya sabarlah dalam kesesakan. Atau sabarlah dalam kesengsaraan. Sabar. Mengapa sabar? Juga karena kita punya pengharapan. Yang tadi kita singgung. Pengharapan di tangan Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, saudara-saudara, sebetulnya desain menyelesaikan masalah itu ada di tangan Tuhan, yaitu di dalam pengharapan itu. Dan Tuhan dekat. Jangan kita menjauhkan diri. Kita mohon, Tuhan tunjukkanlah desain itu. Kuatkanlah. Nah, melalui doa, bertekun dalam doa. Kuatkanlah supaya desain Tuhan itu dapat saya melakukannya. Bukan sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Tuhan tolonglah. Dan inilah doa kita dengan tekun. Supaya kita menyelesaikan masalah-masalah kita dengan desain yang ada di dalam pengharapan yang di tangan Tuhan itu. Ya, jadi masa lalu sudah, masa kini sudah. Nah, sekarang satu lagi, yaitu masa depan. Supaya kita betul-betul bersiap menghadapi masa depan. Dan untuk itu, saudara-saudara, saya kembali lagi kepada yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Supaya katanya begini ya. Aku melupakan apa yang di belakangku, sudah tadi, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Jadi serius mengarahkan diri ke masa depan. Persiapan-persiapan menghadapi masa depan. Juga persiapan-persiapan bagaimana menghadapi masa depan ini ada di tangan Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Bahkan Tuhan mau memimpin kita sampai ke garis akhir. Ya. Rasul Paulus mengatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari mencapai tujuan, mencapai garis akhir, kalau itu sebuah perlombaan lari. Saudara-saudara, sebetulnya
persiapan menghadapi hari akhir itu tidak saja untuk Rasul Paulus pada usia yang lanjut, tetapi kita harus sadar bahwa masa depan itu, seluruh hidup kita ini di tangan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang berhak untuk menentukan berapa panjang usia kita di dalam dunia ini. Jadi sebetulnya berlari-lari dengan sungguh-sungguh persiapan ke masa depan itu bukan saja untuk orang yang lanjut usia, tetapi untuk kita semua, karena usia di tangan Tuhan. Jadi kita harus selalu siap menghadapi masa depan akhir hidup kita itu dengan berpegang kepada pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mati disalibkan mengampuni dosa kita, bangkit naik ke surga, menyediakan tempat buat kita, supaya di tempat di mana Tuhan Yesus ada, kita pun ada, yaitu di dalam hidup yang kekal. Dan itulah Injil Yohanes pasal 14. Nah, saudara-saudara, jelas sekarang, masa lalu jangan mengontrol kita. Masa kini dengan serius kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan masa depan dipersiapkan. Bahkan siapnya sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita pulang. Bagaimana saudara-saudara? Apakah saudara-saudara tertolong dengan gambaran ini? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami telah mendapatkan gambaran. Biarlah kiranya gambaran ini menjadi pegangan buat kami semuanya yang ingin supaya selalu dekat dengan Tuhan, bahkan bersama dengan Tuhan. Biarlah kami tekun dalam doa. Biarlah kami juga tekun dalam meneliti firman Tuhan, karena dari situ kami mendapatkan bimbingan-bimbingan, bahkan terperinci terhadap atau berhadapan dengan apapun yang kita hadapi dalam dunia ini. Desain dari jalan keluarnya ada di tangan Tuhan. Dan kalau kami ingin mengetahui itu, maka kami harus tekun dalam doa dan tekun dalam membaca firman Tuhan. Dan tolong kami Bapa, supaya kami hidup selalu di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan berkati.